Sebelum apa yang mesti dilakuin, Hmm? pertanyaan gue adalah sekarang toko mereka sepi Iya. dengan alasan orang beralih ke membeli dari TikTok Live Iya. atau dari Shopee Live lah langsung Mm-mm. kita sebutin. Iya. Apakah baru sepi sekarang atau emang udah sepi sejak pandemi? Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan tada! Hai, Jordi Onsu. Jadi sebenarnya guys, fun fact-nya kita tuh sebenarnya udah kenal lama ya Jor ya. Dia pernah syuting di Jogja dan kita tuh kayak pernah ketemu, dan sekarang ketemu lagi udah dalam apa ya? Udah dalam situasi yang berbeda gitu. Apalagi Nadia dan juga Bro Ismet. By the way ini juga disclaimer ya. Hah? Ini adalah podcast pertama yang gue mau ambil dan datengin. Wow. Apalagi ngomongin masalah yang mau kita bahas. Iya. Karena ini lumayan sedikit berat. Oh iya, berat banget sih. Dan karena sis Nadia, Bro Ismet juga, ini kita bukan seperti wawancara jadinya ya guys. Kalau gue menganggap ini seperti bertukar pikiran. Karena kan Nadia sendiri adalah content creator. Kemudian Bro Ismet sendiri adalah top afiliator. Iya kan, top creator juga. Jadi maksudnya kita sama-sama satuin pandangannya, sambil ngasih tahu ke penonton di rumah kurang lebih gimana lah. Iya. Wah kalau ini sih nanti kayak pertanyaannya tepat banget sih, gue bilang gue nanya ke lu karena lu bener-bener berkecimpung gitu di situ. Iya kan? Kayak gue berusaha mencari uang dari mana saja ya. Kayak tadi lu bilang karena Tuhan menciptakan apa? Itu gak bisa disebut. Oke, ya jadi gitu lah pokoknya. Karena, apa? Enggak, jangan buat Tuhan, bahaya men. Oke, bahaya men. Gue Kristen, soal ini lu harus potong ya. Oh oke, siap. Orang Kristen tuh minoritas soalnya di Indonesia. Oke deh. Jadi Jor, kayak dirimu kan sekarang sibuk banget nih bisnis ya, kayak sekarang udah kelihatan bisnismen banget nih. Masih suka syuting gak sih? Syuting masih, tapi memang lebih dipilih secara waktu, kapan dan bersama siapa. Karena kan ya pilihan lah ya. Ada yang diprioritaskan, ada yang sebagai hiburan. Syuting itu jadi passion sekarang. Lebih kepada kalau pengen ketemu teman-teman kayak gini, pengen ngobrol, sharing, baru kita ambil. Iya, jadi kalau sekarang nih masalahnya kalau gue lihat lagi TikTok gitu muncul lu lagi ya kan, kayak lu nggak sibuk banget gitu TikTok live terus? Ini seperti bentuk development ya, sama kayak kita dulu nonton YouTube. Iya. Orang mikir dulu awalnya, aduh males banget ngelihat orang bawa kamera kemana-mana. Iya sih. Nora gak sih? Sampai ada ceng-cengan, Hai guys, Nora lo apa-apa direkam. Dulu vlog itu buat orang-orang jadi kayak apa sih, risih banget semua harus divideoin. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang sangat amat sukses, pendapatannya banyak, barulah yang lainnya ikut-ikutan. Itu kan proses kita beradaptasi sama digital sebenarnya. Bukan cuma hanya mengambil keuntungan dari penjualan, tetapi bagaimana mempertahankan brand kita, mempertahankan usaha. Ya harus adaptasi sama apa yang lagi disukain sama orang. Benar. Kalau besok orang nonton dari Cahaya Bintang, mungkin gue juga jualan dari Cahaya Bintang kayaknya. Si Cahaya Bintang tuh. Iya mungkin kita nggak tahu apa kan 4-5 tahun apa. Ya itu kan harus ikut berkembang terus. Iya. Gitu. Iya sih, bener sih. Tapi ya gitulah ya. Terus keluarga kayak kolaborasi banget nih, karena gantian aja habis Jordi, nanti Kasarwenda gitu. Iya. Keren, tapi ini keren banget guys, patut dicontoh. Nah cuma nih Jor, mungkin kita langsung ke topik yang lagi panas-panasnya nih sekarang ini. Wow gitu ya. Tapi lu merasakan apa nih sekarang di TikTok Shop? Maksudnya perubahan apa yang mungkin dari, lu pernah jualan offline gak sih? Pernah dong. Kan bisnis kita dimulai sebelum ada TikTok. Oh iya. Sebelum ada TikTok Shop, sebelum ada keranjang kuning gitu ya. Maksudnya dengan konvensional toko pun dulu kita jualan. Habis itu baru ada muncul ojek online. Oke. Dulu
Setelah itu masuk malahan gak ada lagi. Kemudian muncul tuh food, terus belakangan udah tutup ya. Iya, sama waktu itu sempat apa lagi tuh ada yang cuma sebentar doang gitu. Tapi di beberapa region masih ada sih. sih kayak local hero tuh masih ada. Ada yang bisa ditawar tuh apa namanya? Ya bisa ditawar. Iya kan? Iya. Nah ini dia kan sebenarnya lebih ke adaptable. Iya. Dimanapun kotanya kita nggak bisa bilang satu platform yang paling menjuarai. Iya. Kalau bisnisnya nasional, ya kita lihat sesuai sama daerah masing-masing apa yang paling bagus gitu. Nah, apa nih perubahan yang mungkin lo rasain gitu ya dari yang sebelumnya konvensional, terus habis itu sempat masuk yang food itu tadi sampai akhirnya ke yang sekarang lagi anget nih, TikTok Live, TikTok Shop gitu-gitu. Gue ngelihat perubahannya positif ya sekarang. Nggak tahu, tapi gue melihat dari perspektif gue. Balik lagi. Di sini jangan menganggap gue sebagai profesional atau mungkin gue adalah orang yang ahli dalam bidangnya, tapi anggaplah gue pelaku usaha. Dimana gue seneng kalau dulu orang itu mau punya bisnis ataupun mau ngetop itu dia harus punya modal. Betul. Dia harus punya sewa tempat, harus punya pabrik or at least kayak gitu ya. Iya. Sekarang lo lihat berapa persen artis yang jadi top creator? Asli. Nggak nyampe 10%. So pandemi ini mengajarkan bahwa kita nih equal. Iya, bener kita banget. Kita nih sama. Kalau orang mau usaha ada kesempatannya. Jadi gue malahan seneng. Buat beberapa selebriti yang merasa ini gue dulu per episode puluhan juta. Iya. Lo dihajar abis men sama orang yang gak masuk TV tapi bisa belasan miliar setiap hari. Iya loh. Itu gila sih, itu kayak membuat seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu akhirnya kan. Which is good sebenarnya. Bener. Dan buat gue ini yang sebenarnya harusnya dijadiin apa ya, seperti acuan kepada anak-anak muda. Bahwa memang stoplah bikin batasan sama diri sendiri. Iya. Dengan kata-kata, ntar gue buang ingus dulu ya, udah meler. Kayak anak bocah. Gak apa-apa, lagi musim. Sorry guys, lagi agak pilek soalnya. Stop bilang dan membatasi diri kita sendiri dengan kata-kata lu sih enak artis, lu sih enak suaminya siapa, lu sih enak istrinya siapa. Guys please ikutin top 100 kreator ini, mereka itu nobody loh. Mereka tuh benar-benar mulai semuanya dari awal. Kuncinya satu, konsistensi. Betul. Ini dia, TikTok tuh mengajarkan kita konsistensi dengan AI-nya mereka. In a good way. Bad way-nya juga mungkin ada ya, tapi gue gak mau bahas. Gitu. Iya, jadi emang bener banget sih. Karena kan aku juga merasakan gitu ya. Maksudnya dulu sebelum, kalau yang tadi dirimu bilang, maksudnya dulu aku adalah, sekarang tuh aku adalah content creator gitu ya. Nah itu aku merasakan awal itu nomor satu konsisten. Awal gue gak ngerasain kayak aduh video gue tuh gak rame, yang nonton tuh cuma ribuan gitu kan. Tapi gue gak ngeliatin viewersnya, ya udah tetap aja jalan terus sampai akhirnya ya dengan the power of TikTok itu yang akhirnya bikin video gue yang nonton mulai jutaan karena ngelihat konsistensi. Nah si Isma juga sama kan, dia pertama mungkin live gak ada yang nonton dan lain-lain, tapi memang bermula dari situ dan kita harus sabar ya gak sih? Yes. Iya jadi sih. TikTok menurut gue helpful. Beda hal sama yang mau kita bahas mengenai si Project S ini ya. Gak tahu mungkin lu juga udah lihat videonya. Iya. Jadi memang banyak orang-orang yang tanya gitu terus pendapatnya gimana. Gue cari tahu dulu Project S itu apa ya. Iya. Sampai akhirnya gue kadang-kadang mikir apa persepsi gue yang salah, iya gak sih? Jadi coba kita samain dulu persepsinya ya. Project S itu adalah perusahaan dari China menjual barang-barangnya di Indonesia, pembelinya orang Indonesia, tanpa melalui distributor, tanpa membayar pajak lagi. Dengan artian kalau kalian beli produknya, uang yang kalian punya ini itu langsung terbang ke luar Indonesia.
entah ke negara mana. Iya. Yang dapat income sono, ya negara luar. Iya. Baru muter lagi duitnya di sana. Lah kita gimana dong? Iya sih. Iya kan? Ya tapi itu menurut gua lu ada tambahan gak? Gue juga kayak lagi mengumpulkan informasi, takutnya gue ada salah sih. Sih kalau yang gue kan ilmu gue nih juga dari kreator yang dia bikin video ya, termasuk dirimu gitu. Yang aku tangkap dan aku simpulkan gitu, Project S itu kayak gitu. Jadi karena TikTok itu punya data, jadi punya data nih. Oh misalnya dia ngelihat di Indonesia nih marketnya kaos polos harga 50.000 misalnya gitu. Nah diambil datanya, mereka bikin di sana, dijual ke sini 20.000 misalnya kayak gitu. Ya pasti lebih laris dong si 20.000 itu. Aku tuh ngeliatnya kayak gitu ya. Correct me if I'm wrong ya. Ini sebenarnya udah kejadian sama beberapa. Bukan kejadian sama beberapa. Gue ulang. Ini sebenarnya udah kejadian dari beberapa tahun lalu ya. Iya. Bukan di e-commerce tapi di ojek online. Oh. Ada salah satu ojek online lah, di antara yang banyak ini tidak aku sebutkan. Jadi mereka tuh nge-absorb brand-brand lokal, dari kopi, ayam, dessert boxnya Kak Ala, terus kemudian apa lagi ya yang jelas tuh, salad bar, dan satu lagi gue lupa ayam geprek enggak? Ayam geprek, kopi, dessert box, salad bar. Satu lagi itu kalau nggak salah jus ya, gue lupa. Ini bener-bener mereka itu ngambil kita dengan angka promosi untuk jadi tenannya mereka. Mereka kasih kemudahan, besok punya kita dipersulit, dia bikin brandnya sendiri. Itu tuh gimana ya, kayak gue ngebayangin memang si pemilik, apa ya, mungkin pemilik datanya gitu ya, mereka pasti tergoda gitu loh ngelihat misalnya gue nih sebagai pemilik platform, gue ngelihat wah gila ayam geprek penjualnya begini nih, gue bikin dah, iya kan, ngerti kan? Kayak monopoli gitu. Bisnis. Iya. Ya mungkin ya, kalau kita bisa, kalau bilang monopoli kan berarti jadi dari hulu sampai ke hilir harus semua. Iya. Ya tapi itu mungkin yang bisa kita bilang dia ingin memperluas jaringan bisnisnya dia, tapi memakan area orang lain. Makan area, dan itu nggak sehat lah ya. Buat kita mungkin nggak sehat, tapi buat yang kaya makin kaya ya tetap bugar. Penting rekening gue gendut gitu ya. Ya mungkin lah, tapi kita juga nggak tahu. Ini kan tapi dari kacamata kita ya, sebagai bukan profesional. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi ke Project S. Ini kan memang sampai saat ini sebenarnya udah masuk belum sih ke Indonesia? Katanya sih belum ya. Belum. Katanya sih belum. Officially belum. Tapi kalau misalkan di area kue ya, industri makanan memang belum terlalu berasa. Mungkin yang berasa adalah kosmetik. Betul, skincare ya. Skincare. Kemudian apalagi selain skincare, alat Fashion. masak. Oh, alat masak. Tahu dong panci 60.000? Pernah tahu kan panci 60.000 itu? Iya, itu? murah banget lagi. Gue aja sampai mikir gimana bisa jual panci 60.000 bro. Iya, itu tuh sebenarnya yang ada dalam pikiranku. Nggak cuman panci ya, maksudnya ya juga di kosmetik, si skincare itu tadi, terus juga fashion gitu. Ini modalnya berapa sampai mereka? Tadi pagi gue liat ada yang jual sabun muka segini 250. Flash sale-nya 2.000. Harga normalnya 4.000 perak. Itu isinya apa? Gue jujur gue bingung nih gimana caranya ya. Mungkin ada massive production. Tapi kan yang kayak gini, yang gue lihat itu impactnya bukan cuma sama pelaku usahanya, tapi pembeli kita. Lama kelamaan mereka terbiasa membeli barang murah. Betul. Karena kondisi ekonomi yang sulit. Iya. Karena apa? Ya itu uang yang tadi mereka belanjain kan nggak muter di Indonesia, muternya di luar negeri. Dari situ generasi ke depan 2-5 tahun ke depan kita susah mau jualan barang. Benar. Karena terbiasa sama pakai barang yang harganya murah. Iya. Jadi kan kayak gue mikir gimana ya caranya ya? Gimana ya? Mau yang mana dulu nih? Apakah mau benerin productionnya dulu? Apakah mau banting harga atau mau edukasi orangnya dulu? Itu dong. Iya benar. Gitu. Nah tapi menurut dirimu nih sekarang nih sebagai pelaku usaha, apakah perang harga di market
sekarang ini tuh apa ya, sehat gitu? Oh enggak dong. Enggak ya? Tentu enggak sehat. Iya sih. Dan kalau tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin, which bukan kita lah, bukan kita yang bisa melakukan pencegahan. Benar. Mungkin Nadia bisa, mungkin Bro Ismet bisa. Kalau gue rakyat biasa, kita mau ngomong sampai lidah kita bentuk pita di dalam mulut, nggak bisa kalau pemerintahnya nggak ngambil sikap. Benar sih. Sekarang baru kosmetik, besok industri fashion, besoknya makanan, besok apalagi nikel, baja dan lain sebagainya. Ya udah gitu aja terus. Bisa ini ya, maksudnya impact ke depannya nih UMKM ya bisa remuk akhirnya ya. Sebutkan salah satu ice cream paling menempel di kepala Nadia sekarang. Walls, Pedal Pop. Nomor 2? Ya Campina. 3? Itu childhood banget sih. 3? Ketiga apa ya? Ice? 6. Terus? Sudah apa sih? Itu apa yang es krim tuh apa aja? Gue tuh jarang makan es krim. Bukan Aice, yang selain tadi gue nyebut Campina, Walls, Ice, terus apa lagi? Indo-Indoan itu. Indo es krim Meiji. Itu maksudku, mau ngomong itu nyangkut tadi. Indo es krim Meiji. Ya. Udah. Sekarang banyak banget masyarakat di luar sana yang akhirnya beralih ke merek es krim China. Apa sih merek es krim China? Gue gak sebut namanya ya, apa. Tahu kan tapi maksudnya? Es krim China itu? Nggak tahu apa. Ntar lu bip aja ya. Ntar lu bip aja. Oke. Iya. Oh iya bener. Ya tapi kan dia cone gitu loh, nggak bisa kayak kita bawa pulang. Oh nggak? Marketnya sama. 80% bahan bakunya dari sana semua. Iya kan itu memang udah ada, maksudnya orang-orang udah pada bikin videonya kalau itu kan sebenarnya kayak franchise dari sana kan. Betul. Ya, dan itu masif banget gitu di sini. Semasif ya, itu. Itu kan baru salah satu contoh dalam industri makanan. Jadi ya harus lebih berhati-hati ke depannya. Besok bisa jadi sembako, bisa jadi gitu minyak, beras. Wah ya pusing juga sih. Pusing akhirnya kita jadi negara konsumtif gitu, ngerti gak? Maksudnya kita bukan negara yang memproduksi barang dari negara kita sendiri. Yes, jadi hanya konsumtif bukan produktif. Betul. Iya, sedangkan maksudnya pengen ya kita tuh bisa jadi negara-negara yang maju, gak cuma jadi negara konsumtif gitu. Iya, berdoanya kayak orang Korea lah. Nah itu yang gue lihat yang benar-benar negara produktif dan konsumtif tuh Korea loh. Orang Korea tuh tapi ini orang Indonesia juga banyak yang seperti ini ya. Tapi 9 dari 10 orang Korea yang gue temuin di Indonesia, mereka kalau mau ketemu makannya makanan Korea. Iya. Kalau mereka mau cari dokternya orang Korea. Iya. Mereka mau pakai brand-brandnya Korea. Bener. Gue kayak, wah ini gila sih dia. Iya. Maunya semua serba Korea sih. Serba Korea, sesepele. Iya. Dia kalau pakai aplikasi komunikasi maunya brand dia sendiri. Line. Itu dia. Kakao, mereka itu jarang pakai WhatsApp. Itu dia. Ya tapi mudah-mudahan kita bisa ya, karena kan dari pemerintah sendiri sudah membuat inisiasi sama kementerian-kementerian lain sepertinya. Iya. Untuk bisa membatasi dan juga mengawasi harga komoditas. Mudah-mudahan doanya kayak gitu. Iya sih. Terus Jo, gue tuh ini pernah ngeliat video kalau TikTok Live itu sebenarnya bisa jadi kayak bumerang gitu, ngerti gak sih? Yang kayak gue lihat bahkan di Cina tuh orang-orang sampai di pinggir jalan. Lo pernah gak lihat video itu? Tahu. Nah itu apa ya, maksudnya sebenarnya TikTok Live sendiri kalau di Indonesia itu sebegitu horornya gak sih? Ngerti gak maksud gue? Kayaknya sih enggak ya. Iya. Kalau sebegitu horornya. Karena memang mungkin jumlah pelaku usahanya di China itu bisa dibilang lebih banyak. Di China juga sebenarnya yang belum terkonfirmasi apakah mereka hanya live di TikTok aja atau dari aplikasi lain. Iya. Aplikasi banyak loh, ada Douyin, ada katanya itu video bukan TikTok juga, dari Douyin katanya. Tahu itu yang logonya orange. Douyin itu jualan juga. Sama, jualan juga. Itu yang penontonnya China tuh, gue pernah download aplikasi orang China tuh kalau lagi live stream penontonnya bisa 100.000. Iya karena masyarakatnya juga lebih banyak gak sih? 50.000.
Gila kan? Gila banget. Nah, kayaknya kalau di Indonesia mungkin ada baiknya juga karena memang masih banyak ibu-ibu yang suka belanjanya konvensional. Iya. Terus juga masih banyak orang-orang yang memang gemar berbelanja di platform-platform lain. Jadi kayaknya live stream di Indonesia tidak akan separah itu sih. Apalagi kita punya Bu Risma ya. Iya. Ibu Mensos kita kan. Wah, kebayang gak kalau di Indonesia gitu sama Bu Risma diapain ke orang kita? Digusur. Bukan digusur lagi, langsung diomelin kayaknya pasti. Ngapain di sini? Iya. Tapi itu kayaknya hoax deh. Iya. Kayaknya hoax juga kalau di China sampai kayak gitu. Tapi ya ngomong-ngomongin konvensional ya, kemarin itu kan emang kemudian banyak pelaku usaha yang konvensional gitu ya, kayak di pasar-pasar yang mereka tuh sampai rukonya tutup, ya kan, bener-bener ngerasa kayak sepi. Nah, menurut tuh sebenarnya apa sih yang harus dilakuin gitu supaya mungkin gue ngeliatnya gini, ibu-ibu yang ada di pasar Tanah Abang gitu misalnya, ya kan mereka nggak punya ilmu juga mungkin untuk jualan di TikTok gitu. Jadi mereka masih stuck aja jualan secara konvensional. Tapi ya kita ngelihat sekarang, gue aja jujur kalau suruh belanja ke sana gue malas, udah jauh macet ya kan, gue harus nawar. Tapi kalau di di e-commerce kan udah fixed price ya, kalaupun nawar ya via chatting aja, gue bisa sambil tiduran gitu kan. Nah itu seharusnya apa sih yang dilakuin mungkin oleh pemerintah atau juga dari pelaku usaha itu sendiri? Nah, sebelum apa yang mesti dilakuin, pertanyaan gue adalah sekarang toko mereka sepi dengan alasan orang beralih ke membeli dari TikTok Live atau dari Shopee Live lah langsung kita sebutin. Apakah baru sepi sekarang atau emang udah sepi sejak pandemi? Oh iya benar. 7 dari 10 orang yang gue temuin dari pandemi sudah sepi. Sekarang lebih sepi lagi. Jadi iya, kita sedikit objektif lah. Jangan ya karena memang toko sepi langsung kita salahin ini gara-gara orang pada jualan live stream semuanya nih. Gara-gara ada TikTok, gara-gara ada Shopee. Gue ngerasain dari 2020 dagangan udah sepi. Ekonomi udah sulit gitu di berbagai macam area, di berbagai macam pulau. Toko-toko udah pada banyak yang tutup, udah pada banyak yang bangkrut. Karena efek pandemi itu ya? Karena efek pandemi juga. Itu first thing first. Jadi jangan melululah kita langsung nutup mata ikut-ikutan tren bilang ini TikTok Live nih yang bikin bangkrut. Enggak juga kok. Sekarang pertanyaan gue nih, kalau TikTok sama Shopee kita tutup, yakin gak orang pada balik lagi ke toko semua? Enggak sih, kita karena menurutku ya semenjak pandemi itu juga udah mengubah behavior seseorang yang mungkin tadinya datang ke toko jalan-jalan dan ya kan masifnya edukasi pokoknya di rumah aja lah, stay at home gitu, jadi kayak keterusan gitu untuk mungkin dari rumah aja. Kalau live stream ditutup, e-commerce ditutup, karena mungkin sudah behavior orang belanjanya di online, mungkin bisa jadi ada Facebook Shop, itu muncul lagi yang baru. Ada lagi muncul lewat melalui chatting WA atau apapun itu. Jadi ya janganlah kita coba di tengah-tengah. Live stream ya berpengaruh. Tapi ya dari sebelum itu juga udah pada sepi kok. Karena memang ekonominya lagi tidak baik-baik saja untuk semua orang. Kemudian kalau lu tanya, Jor, menurut lu apa ya yang mesti dilakuin gitu? Kalau memang ada ibu-ibu yang nggak paham nih jualan online, yang pasti sih sekarang ini kalau gue rasa coaching itu penting. Pembelajaran dan pelatihan bukan hanya sebagai penjual, tapi sebagai produsen, itu yang tadi kita bahas. Maksudnya sebagai negara yang produktif, bukan hanya konsumtif. Jadi kayak orang tuh nggak fokusnya hanya menjadi reseller, tapi menciptakan brand baru, membuat diferensiasi antara produknya dengan produk orang lain. Jadi lebih kreatif untuk sebagai produsen akhirnya, bukan hanya sebagai reseller. Banyak loh, pabrik-pabrik di Indonesia, itu produk gue. Ada gue bengsu, mango crispy, itu UMKM di Malang.
dia cuma bikin buat 3 brand. Brand gue 2, brand gue 1 lagi brand Indo, 1 lagi dikirim ke Korea. Dia nggak mau ngambil orang Indo kata dia, karena udah penuh. Iya. Mangga, keripik, mangga dikeringin doang. Gue bilang, pinter lu mbak, kata gue gitu. Iya, manfaatin aja mangga sama pisang sama yang lain. Nah yang kayak gini kan yang sebenarnya butuh dilatih lagi, butuh dibuka pikirannya. Karena memang banyak orang-orang yang sebenarnya punya peluang, punya potensi, tapi mereka nggak tahu nih, gue mesti mulainya dari mana. Iya. Gitu. Kebayang nggak kalau setiap orang tuh punya brandnya masing-masing, punya identitinya masing-masing, bersaingnya secara sehat. Iya. Ya itu, kita bakal lebih punya variasi macam-macam produk ya, mungkin bisa kayak Korea itulah. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kalau ternyata bahan bakunya ambil dari luar negeri nggak apa-apa. Kita jangan nutup mata ya. Kalau lebih murah ambil bahan bakunya dari luar negeri nggak apa-apa. Tapi produksinya di Indonesia, dijual di Indonesia, menyerap, bukan gitu. Bahan bakunya dari luar nggak apa-apa, tapi total komponen di dalam satu produknya ini lebih banyak dari orang Indonesianya, dalam negerinya semua, gitu. Iya sih, bener sih. Tapi ya sebenarnya, ya itu gue udah mulai melihat banyak di situ. Cuman mungkin belum maksimal gitu ya. Karena gue jadi kayak inget, gue aja tuh sebenarnya banyak konsumsi gitu ya. Itu produk-produk kayak dari Indonesia sih. Gak, gue jadi keinget salah satu temen gue tuh punya brand susu protein gitu kan. Biasanya kan susu protein kan dari luar kan. Nah ini gue kayak brandnya temen gue yang dari Indonesia gitu. Ya keren deh pokoknya. Itu tadi gue bilang sama, tadi pagi kan gue habis ketemu sama Pak Teten ya. Iya Pak Teten. Di coachingnya jangan cuma jualan online doang Pak. Kalau buat teman-teman UMKM, diajarin gimana membuat produknya supaya lebih produktif. Mereka jadi produsennya sendiri. Iya. Jadinya orang lebih kreatif lagi. Kalau cuma disuruh diajarin jualan online, nonton YouTube juga sebenarnya kan banyak ya source-nya. Gitu. Nah banyak nih Jor. Kemudian orang-orang ya termasuk mungkin afiliator ya atau top creator gitu-gitu, dia itu terus takut nih. Katanya isunya mau ditutup tuh TikTok Shop. Itu menurut feeling lo bener atau enggak? Nggak bakal ditutup sih kalau kata gue ya. Iya ya. Ya kalau dulu kita lihat ada program di TV, programnya kena KPI, tutup bentar, buka lagi, muncul lagi ganti nama. Iya. Bener ditambahin tulisannya, misalkan tulisannya bukan bincang biasa. Ditutup nih, lo kena somasi KPI. Besok lo buka lagi, ini bincang biasa, tinggal lo ganti doang. IBB. Ini bukan bincang biasa, ditambahin. IBB. Iya kan? Atau BBB, beneran bincang biasa. Iya. Tinggal diganti aja sebenarnya. Nah, kalau gue lihat ada nih katanya peraturan di mana e-commerce itu tidak boleh menjadi satu area dengan platform hiburan ya. Ya kata TikTok juga gue gak kalah langkah kali. Iya. Kalau gak boleh gue keluarin aplikasinya. Iya. TikTok Shop. Sama kayak sekarang ada pengembangan, tapi kalau ini bukan masalah larangan ya. Iya. Karena ini ada gue juga nggak tahu kenapa, tapi lu tahu nggak Google? Iya. Sekarang udah punya aplikasi sendiri di luar dari. Jadi gue kepisah ya? Tapi gue berdiri sendiri sekarang. Oh oke. Oh dia cuma berdiri sendiri tapi masih dalam satu aplikasi. Iya. Besok bisa jadi ada TikTok Shop. Iya sih. TikToknya sendiri, kita nggak bisa pakai keranjang kuning. Iya. Dari TikTok Shop dinyalain lagi fitur video slide-nya. Ya samjukbong. Iya samjukbong cuma. Sama juga bohong, iya kan? Iya. Pokoknya dimodifikasi aja lah ya. Nggak apa-apa lah. Gue ngerti banget tuh, gue juga sempat cari di kolom pencarian gitu ya. Ada ibu-ibu yang jangan sampai ditutup, ini mata pencaharian saya. Iya. Oh iya pasti dong. Kan gue seneng banget sih dengan itu. Iya. Ibu-ibu, anak nggak sekolah, anak putus sekolah, siapapun di sini, ini kita semua sama. Iya. Kompetisinya semua sama. Artis juga nggak banyak yang nyampe 1.000 bro yang nonton. Ada aja kok. Iya. Ya ini kompetisinya sama. Bener. Jadi gue mendukung adanya live shopping, tetapi diatur.
siapa pelaku penjual, siapa pelaku pembeli, batasan penjual. Itu berapakah kategori A berapa omset yang didapat, kategori B berapa omset yang didapat, gitu loh. Kan kalau sekarang masih kayak free parking gitu kan. Nah ini gue penasaran ya mas satu hal nih, ngomongin tadi lu ngomongin omset nih ya. Kemarinan gitu ya, ada beberapa penjual ya itu entah ada ya dari pemilik dan juga kreatornya gitu, yang live 24 jam dapatnya puluhan miliar, ada yang ratusan. Nonton gue. Is it real? Gue tidak menemukan sisi ininya sih, sisi kebohongannya sih. Kalau yang ada di kepala gue, kapan gue nyampe angka 45 M nih kalau jual sambal 2.000 kemarin. Itu yang ada di benak gue pertama kali. Enggak, ini bercanda. Enggak, tapi maksudnya kayak tapi gini. Kok bisa gitu? Bisa. Berarti kan pembeliannya masif banget gitu kan? Ada. Menurut gue bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Karena kan yang orang gak lihat itu adalah berapa budget ads yang dia keluarin. Pastinya. Terus kemudian yang kedua perlu dilihat produk yang dia jual ini itu total satu produk di harga berapa. Kalau dia jual produknya 30 juta, 50 juta, 40 juta. Ini gak 30 juta, 40 juta Jor. Ya kita gak tahu, mungkin aja gitu kan. Yang gue minta adalah dari teman-teman yang nonton itu kayak udah stop menanyakan apakah ini asli apa enggak gitu. Menurut gue harusnya dijadiin acuan sih. Iya ya. Kalau dia aja bisa dapat 45 M, berarti orang Indonesia ini nggak susah bro. Iya sih, bener sih. Orang Indonesia ini berarti nggak miskin, kagak jadi resesi. Tinggal kita upaya lebih kreatif supaya dapatlah 15 miliarnya, 30 miliarnya. Iya. Gitu. Lu pernah live 24 jam? Pernah. Tertinggi dapat berapa? Enggak sih, enggak pernah gue 24 jam. Gue paling cuma 18 jam waktu itu ponakan gue ulang tahun. Terus tertinggi lu pernah dapat selama 18 jam tuh omset berapa? Ya gak bakal gue sepil lah. Oh iya ya. Takut. Gak bakal lah. Kenapa gak di-spill? Kan brand-brand lain pada nge-spill. Kenapa ya? Balik lagi gue ngerasa seperti kurang etis aja sih. Oh gitu. Buat gue. Iya. Karena kalau orang-orang lain kan memang tergantung sama strategi marketing yang diambil. Kalau gue menampilkan gambar itu adalah gue menjaga perasaan orang-orang yang menjual lainnya. Iya sih. Kayak misalkan penjual-penjual ayam yang lain. Iya sih. Ayam geprek di mana-mana ada. Jadi gue nggak mau kayak mengecilkan hatinya mereka sebenarnya. Iya sih. Dan yang kedua ya emang gak pernah nyampe 40 M bro. Gak pernah. Next lah, mudah-mudahan kan. Sambal 2.000. Kalau sampai 40 M berarti yang beli berapa? Berapa juta orang tuh? 20 juta 20 cuy. juta 20 juta orang yang beli. 20, bisa lah 20 juta orang. Sekitar 10% masyarakat Indonesia berarti hampir lah. Ya bisa. Oke lah. Amin lah. Oke deh. Nah tapi sekarang ini ya mungkin dengan kondisi TikTok Live yang ada, lu ada plan ya sih ke depannya? Lu pengen inovasi apa gitu? Inovasi pasti. Online dan offline itu tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Iya. Kalau mungkin sekarang orang ngelihatnya itu adalah live stream di TikTok sama Shopee. Kalau dulu kebayang nggak protesnya ojek pangkalan ketika ada Gojek? Benar, sampai itu pas lagi demo itu gue lagi kesini gitu kan, itu sampai di jalan-jalan, sampai diinjak-injak gitu, ngerti gak sih? Serem banget ya. Terus tapi kan ketika itu Gojek akhirnya bekerja sama dengan pemerintah membuat peraturan-peraturan. Siapakah yang boleh menjadi driver ojek, apa saja keuntungannya, kemudian dipermudah sampai sekarang banyak orang yang tertolong. Benar. Sama aplikasi ini. Kedepannya setiap aplikasi yang muncul itu ya kita beradaptasi dan juga menurut gua kita harus
lebih kreatif buat bisa mengikuti perkembangan zaman. Benar. Yang gue pengen bilang sama orang-orang di luar sana adalah gini, jangan pernah patah semangat sih. Sehebat apapun kreator yang jualan di TikTok, kalau nggak ada produk yang dijual, mereka nggak bisa jadi kreator hebat. Iya benar sih. Apa yang mau dijual cuma ngomong doang, paling dapat gift. Iya kan? Dapat paus kan mahal. Iya mahal, tapi kan itu apa another dimension ya. Kalau yang apa PK perang koin tuh beda lagi. Kemudian kalau yang jualan ya jualan. Si PK ya. Lu kebayang nggak tiba-tiba seluruh Indonesia orang stop produksi skincare, stop produksi sunblock. Iya. Apa nggak puyeng tuh kreator beauty? Sumpah iya sih. Apa yang mau gue jual ya? Kalau ternyata tiba-tiba besok nih Bro Ismet, tiba-tiba besok se-Indonesia orang stop produksi basreng. Puyeng. Apa nggak puyeng kita kreator? Iya. Jual apa? Jadi sebenarnya ya ini peluang buat kita orang Indonesia. Semakin banyak kreator, berarti dia butuh produk. Iya. Kita kreatif yuk bikin produk apa nih? Biarkan kreator-kreator ini adalah menjadi area bantuan untuk kita menjual barang-barang kita. Dan gue berharap banyak karena sampai hari ini ya, Bensu tuh 80% semuanya maklon. Iya. Dan ini bukan dari pabrik gede. Semuanya itu PIRT. Dari PIRT kita urus dulu halalnya, baru naik ke BPOM. Semuanya. Emang gak ada rencana pengen bikin pabrik sendiri gitu? Kan produk lu udah banyak tuh. Gak ada lah. Iya sih. Gue tidak fokus kepada, gue sudah menentukan gue gak fokus kepada hulu. Iya sih. Gue fokusnya ke hilir. Dimana akhirnya dulunya bokap nyokap gue selalu bilang kalau semakin gede usaha lu, semakin banyak tenaga kerja yang dipakai ya. Jangan semuanya mau diambil sendiri. Kayak gitu. Nah, ketika gue mau maklon produk-produk gue ini, gue ngelihat oh iya, selain daripada gue nggak munafik, harga pasti lebih murah. Kalau kita ke sendiri. UMKM. Oh oke. Kalau lu ke UMKM. Ke UMKM pasti lebih murah. Iya. Daripada ke pabrik besar. Oke. Selain itu gue tuh seneng ngelihat mereka. Peluang mereka tuh ternyata banyak banget. Peluangnya besar, kemampuannya besar, cuma kurang pembinaan sepertinya. Iya sih. Itu satu Bandung sama Tasikmalaya sama Garut produknya belum muncul semua loh di TikTok. Itu udah banyak banget tapi mereka kayak area basreng banget tuh. Masih banyak. Besok belusukan lagi ke arah kanan nih. Cemilannya apa? Gue tuh seneng ke area Jogja. Jogja ini ada apa ya? Manis-manis. Pengrajin di Indonesia. Baik itu souvenir, kemudian abis itu makanan-makanan ringan. Itu yang rumahan tuh enak-enak pol. Murah-murah. Kebayang gak kalau kita bisa nemuin mereka, kita brandingin, apa gak tambah kaya negara kita? Itu kan sebenarnya maksudnya tugasnya kadang apa sih ya, bukan agensi sih gue ngomong, ngerti gak sih? Maksudnya kan ada anak-anak muda yang mereka itu memang bekerja di bidang itu. Jadi mereka samperin deh tuh pelaku usaha-usaha yang mungkin pemiliknya itu orang tua tapi sebenarnya enak, dan sama mereka itu di remake. Ini yang gue bilang mungkin perannya adalah gabungan ya. Iya. Bukan menjadi tanggung jawab. Kita bilang lah, minta tolong ke bapak-bapak gitu ya. Pak Menteri, baik itu Pak Teten, Pak Sandi, kemudian mengenai hak cipta, Pak Yasona juga gitu ya. Karena di TikTok belum ada peraturan loh. Yang mendaftarkan sebagai seller official itu harus memiliki sertifikat merek atau pendaftaran merek. Oh iya, jadi apa aja bisa masuk situ ya? Siapa aja duplikasi boleh. Beda kalau Shopee sama Tokopedia nggak bisa. Toko Mall sama Shopee Mall nggak bisa. Iya. Harus ada pendaftarannya dulu. Minimal pendaftaran. Iya. Di TikTok 2 minggu lu bikin udah jadi. Nah ini kan satu area lagi yang belum diatur ya. Terus area yang kedua adalah yaitu pelaku usahanya ini sudah mulai dikelompokin. Kalau barang dari luar negeri harus dijual batas terendahnya berapa? Nah iya itu harus tuh biar nggak ngawur pasang harganya. Iya. Kalau itu kan ke Pak Zul berarti Mendak lagi. Kemudian yang lainnya industri kreatif ke Pak Sandi. Wah itu paling jagonya, ya kan?
mengagregatorkan sebenarnya. Nadia, kalau tiba-tiba kebayang nggak, Nadia sebagai seorang dokter, Nadia bisa membuat brand alat kesehatannya sendiri. Pengen sih. Nah, tapi kita tidak terkoneksi kan? Iya. Mungkin di luar sana ada banyak pabrik alat kesehatan yang lagi cari siapa ya yang mau gua branding. Kita nggak ada agregatornya nih sekarang. Gitu. Bro Ismet mungkin pengen bikin besok ada bakso udang, ada yang lain-lain. Gue pengen bikin sendiri, tapi kan nggak tahu mau bikinnya di mana. Iya. Bukannya selama ini kita sebagai kreator yang ditawarin produknya itu lagi. Iya. Nah, tanya deh tuh ke orang dalam. Kenapa? Sorry nih TikTok, gue sorry banget. Sorry banget tapi. Iya. Gue nyari duit juga di TikTok, nyari duit juga di Shopee, tapi kenapa ya? Yang muncul kok dia lagi. Apa karena traffic? Iya lagi. Apa karena mereka bayar miliaran untuk bayar ads-nya? Nah ya itu. Wah, ini gue bakal, ini tepi jurang banget sih sebenarnya. Iya, itu juga pertanyaan gue. Tapi itu terjadi. Iya. Ini lagi. Makanya. Itu lagi. Pernah gak bro ditawarin produk UMKM? Makanya sampai ya gue pikir mungkin dia sama TikTok nih. Ya gue juga bukan orang dalam, gue gak tahu. Iya. Itu dia, mungkin itu dia. Itu yang bisa dipentingkan nantinya. Iya. Kemudian juga menjadi perubahan yang positif lah bersama-sama. Gitu. Gak usah beli ayam gue gak apa-apa. Iya. Gak usah beli dari Nadia gak apa-apa. Gak usah beli dari Bro Ismet, gak selalu juga gak apa-apa. Iya. Kita setara aja, semua equal. Iya. Sama kok kita semua. Gitu. Jadi biar juga konsumennya juga jadinya lebih merata kan? Iya. Kalau sekarang kan istilahnya kuenya sama tapi dibaginya lebih banyak. Nah, betul. Ada yang lebih banyak sekian persen. Iya. 90% enggak. Bagi kuenya tapi nggak rata. Iya. Maksudnya. Nah, tadi poin yang lu bahas yang tentang ketika Indonesia itu mau ada produk import, itu harus ada batasan harga. Itu gue setuju banget karena kan sekarang lagi rame nih. Nggak tahu lo ngikutin atau enggak, ini adalah produk skincare yang tulisannya sih dari Kanada, ngaku-ngakunya dari Kanada, tapi ternyata pas di tracking lagi-lagi itu China punya produknya dan itu udah cukup masif banget lah di Indonesia penjualannya dengan harga yang parah murah banget. Ya itu sih kayak gitu tuh kan yang akhirnya bisa berimpact ke UMKM ya kan, produk-produk lokal skincare yang dia punya kualitas ya kan, terus dia juga punya harga yang ya di atasnya itu gitu. Sejujurnya sih gue belum pernah pegang produknya, belum pernah pakai. Ya abis ini gue lihat. Belum pernah lihat juga. Ada gue di bawah. Tapi memang skincare tuh legit ya buat usaha. Gue sih nggak pernah jualan, nggak pernah bikin juga. Tapi kan rata-rata cewek tuh kalau pakai skincare belum habis udah beli, belum habis udah ganti ya nggak? Iya. Nah, yang begini nih yang konsumtif nih bro. tapi sebenarnya gini sih Jor. Tapi kemarin ada salah satu kreator yang gue setuju banget sama sama statementnya. Jadi sebenarnya tergantung dari pasar yang lo kejar gitu. Jadi gini, katanya nih kalau misalnya menengah ke bawah, misalnya jual skincare harga yang mungkin ya ini gue nggak tahu angkanya berapa ya, tapi maksudnya kayak misalnya 50.000, 40.000 itu kan berarti cenderung, kalau menurut gue itu cenderung murah gitu ya. Nah itu akhirnya membuat konsumen itu yang nggak loyal gitu. Ini kalau di skincare ya. Tapi kalau gue cenderung gue loyal kalau terhadap satu brand. Jadi misalnya gue beli skincare harganya sih nggak murah-murah amat gitu. Misalnya yang 200-300 ribu. Tapi gue belinya itu terus, even misalnya ada yang kandungannya sama tapi lebih murah, nah gue tetap ambil yang itu gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi, jadi yang mostly yang produk dari luar itu yang dia banting harga, yaitu akhirnya yang bikin konsumen itu nggak loyal ya. Muncul yang 50.000 dia beli 50.000, nanti muncul 40 dia beli 40, lagi 30.000 dia akan beli 30.000, ngerti kan? Jadi akhirnya cari yang murah. Nah akhirnya harga pasar bisa jadi hancur yang kayak lo bilang tadi. Itu yang gue bilang mungkin ada dua sih. Kalau gue berharapnya ya. Iya. Satu TKDN
tingkat komponen dalam negeri. Iya. Jadi berapa banyak komponen dalam satu produk yang dibuat. Bukan cuma dibuat ya, tapi ya komponen. Either itu dibuat ataukah bahan bakunya. Pokoknya macam-macam deh tingkat komponen dalam negeri di dalam satu produk itu harus punya batasan sebenarnya. Bukan cuma di industri besi, baja, elektronik biasanya. Tapi rasanya mungkin makanan dan lain-lain juga harus diatur. Iya. Beda sama BPOM dan Halal MUI ya. BPOM Halal MUI siapapun bisa ketika dia bekerja sama dengan orang Indonesianya. TKDN-nya yang dilihat. Mana yang boleh dijual di platform, mana yang enggak. Kemudian setelah itu diatur harga komoditasnya seperti tapi ya nggak tahu bisa apa enggak ya. Kayak contoh nih, kalau kita tuh karena gue jualan ayam goreng, harga ayam tuh diatur sama pemerintah. Batas minimumnya berapa, batas maksimumnya berapa. Biar nggak perang harga gitu ya. Sekalipun live bird, apa istilahnya tuh kalau live bird tuh kayak ayam hidupnya di kandang itu lagi banyak. Nanti mereka tergantung sama pemerintah bisa diturunin apa enggak harganya. Kalau ternyata ayam lagi susah, dinaikin lagi sama pemerintah. Jadi diatur. Bener. Supaya tidak ada mafia lah. Mafia yang menimbun unggasnya. Kan istilahnya gitu ya. Iya, yang ditimbun unggasnya. Yang ditimbun, diumpetin, nanti kalau udah langka baru dijual. Nah itu kan ada yang mengatur sebenarnya. Ya mungkin ada baiknya untuk produk luar negeri diatur harga komoditasnya. Untuk skincare berapa harganya dengan ukuran berapa mili. Jadi ya kita masih bisa dapetin produknya. Cuma UMKM kita ini tetap aman, nggak kena predator pricing. Iya sih, itu sih parah banget sih kalau gue bilang ya. Harganya tuh ngawur, murah banget. Coba nanti lu cek deh. Gua lumayan sering ngeliat sih. Lumayan sering ngeliat sih karena yang muncul dia lagi. Kalau ditanya kenapa? Traffic katanya. Iya, katanya sih traffic. Kalau gue lagi nge-scroll, ini lagi dengan openingnya sama-sama gitu mulu. Oh iya, terus ini ya, seperti ini. Apa? Kayak gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang jualan di live. Kita nggak tahu kenapa. Sering banget ada produk yang kena ban tanpa alasan yang jelas. Oh, ya sama sih, sama kayak konten sih. Maksudnya sama kayak gue bikin konten gak jualan aja karena suka kena ban. Tapi ada beberapa yang memang seperti di whitelist. Oh, I see. Yang kayaknya dia ngelakuin apa aja gak apa-apa tuh. Iya, betul. Ya itu mungkin karena kita kurang edukasi ya. Iya. Ya mudah-mudahan memang bukan karena ada priority line atau apapun itu gitu. Iya sih. Karena kalau kadang kan kalau misalnya yang kayak gitu tuh kan ada yang by robot sama ada yang enggak gitu, ngerti gak sih? Kadang ada yang by system tapi ada yang enggak juga kayak gitu. Jadi ada yang maksudnya kayak ada orangnya gitulah ya, kind of that lah. Masih manual acceptance. Nah ya tapi Jor, seberapa besar aplikasi TikTok Live dan TikTok Shop ini mengubah bisnismu gitu? Karena kan bisnis sudah running dari sebelum ada itu ya. Tapi seberapa banyak TikTok tuh berubah, change your business berarti? Kalau percentage sih kita nggak bisa ukur ya. Karena kan balik lagi. Kalau misalkan di toko sendiri itu kita ada pertumbuhan year on year-nya, kemudian ada penambahan dari jumlah outlet, kemudian ada lagi pengurangan jumlah outlet, pokoknya bermacam-macam lah. Ada banyak indikator penghitungnya. Kalau di online sendiri, ya pasti menambah pundi-pundi. Tapi ya tergantung sama orang yang belanja aja udah cuma lewat gitu doang. Iya sih. Dan kita nggak bergantung sama cuma TikTok doang gitu sebenarnya. Kita ada beberapa platform lain yang memang kita jalanin. Kalau orang bilang wah ini ada persaingan, ada TikTok, ada Shopee, gue sebut aja. Ada TikTok, ada Shopee, mungkin nanti ada YouTube Live, atau mungkin ada Beli Live. Aduh pusing nggak tuh? Lah lu kebayang nggak dari zaman dulu gue ngurus ada
ada ini 4 ojol mintanya promonya beda-beda. Jadi sebenarnya gue bilang, oh sama nih berarti kayak zaman dulu ojek online. Berpengaruh ya pasti, tapi buat gue impactfulnya nggak sebegitu banyak ya. Gitu ya. Khususnya buat TikTok. Tapi online buat gue adalah salah satu hal yang mau difokuskan. Iya sih. Tapi paling enggak lo termasuk dari bisnis lo ini juga bisa membantu kan akhirnya sama ibu-ibu yang ikutan jualan. Iya kan? Ayam pun kita masih half-half ya ambil ya. Jadi gue committed sama tim gue. Kalau ayam itu ada yang kita ambil ke beberapa RPA besar. Iya. Itu yang untuk kita kirimkan ke masing-masing outlet dan lain sebagainya. Kemudian 50%-nya lagi gue wajibkan beli di Pasar Jaya yang sudah ngambil dari rumah pemotongan ayam yang bersertifikat halal MUI. Iya sih. Tuh, jadi maksudnya dari pasar becek. Nggak egois gitu lah ya. Iya, karena gue bilang bagi-bagilah, gue bilang gitu, jangan semuanya ke mereka. Iya, karena ya gimana pun berkah juga gak sih bisnis lo kalau bisa membantu orang juga kan? Iya. Percaya sih, maksudnya semakin banyak tenaga kerja yang kita tolong, yang kita bantu, ya nantinya rezekinya akan semakin banyak juga. Walaupun ngurusinnya agak puyeng juga ya. Ngurusinnya puyeng. Aduh, ternyata ini ya, lu tuh sudah mendarah daging ya bisnis itu ya. Hobi sih. Hobi ya. Kamu mungkin ini juga karena lu Chinese jadi kayak jadi orang banyak yang bilang lu ngomongin China rasis. Di bapak gue Cina Benteng, bapak gue Cina Tangerang. Iya. Mama gue Arab. Oke. Kuitang. Half lah ya. Nah. Gimana tuh? Jadi gue mah gak apa-apa dong bercanda-bercanda dikit ya kan. Orang gue ngomongin bangsa gue sendiri. Iya, Cina ya, Arab ya. Iya. Jadi ya udah gue bilang. Tapi itu dia. Mungkin di sini gue jelasin lagi, balik lagi. Ada orang yang masih nggak paham tentang video-video yang muncul di gue gitu ya. Kita mah yang penting harganya murah. Yes, betul. Coba pahamin lagi predator pricing sih. Harga murah dan ekonomi domestik sangat berbahaya dengan predator pricing ini. Jadi makanya buat teman-teman mungkin lebih keep attention with lokal produk lah ya. Jadi kalau misalnya mau konsumsi ya kan, mau jajan nih, mau beli-beli ya kan, entah itu jenis apapun, mau makanan, mau fashion, mau skincare, cobalah kita untuk lebih konsumsi produk-produk lokal karena itu yang akan yang akan membantu ekonomi negara kita biar muternya di negara kita sendiri aja, jangan melayang ke negara lain duit kita. Itu dia. Sedikit-sedikit tapi nanti perbaikannya akan berjalan setiap tahun pastinya. Bener, dimulai dari diri kita sendiri. Wow, Jor, lu ada pesen gak nih buat mungkin temen-temen netizen yang nonton? Apa ya? Gue gak pintar sih buat memberikan wejangan karena gue orangnya juga masih full belajar setiap hari gitu. Mungkin buat Gen Z, X, Y, millennials dan lain sebagainya, perspektif itu selalu ada dua. Iya. Dan itu pilihan kita kan. Mau lihat dari sisi yang positif atau dari sisi yang negatif. Dan gue memilih dan mengajak kalian semua untuk selalu berpikir dari arah yang positif dulu. Betul. Dari tadi kita ngobrol gue selalu bilang, tapi itu pandangan negatifnya. Iya. Kalau kita mau lihat dari pandangan positifnya bisa. Nah ini yang sebenarnya gue pengen ngajakin semua orang sih untuk bisa lihat another side dari sisi yang kita dengar atau kita lihat, dan stop nyebarin hoax apapun itu. Sebentar lagi kita mau ada pemilihan presiden. Makin panas deh nih. Gue nggak tahu panas atau dingin, gue nggak mau ikutan. Gue cuma kayak pasti tanya, gue nggak mau ikutan. Gue cuma berdoa Tuhan kasih siapapun pemimpin yang terbaik buat kita dan semua berjalan secara lancar. Gue nggak akan ikutan partai politik. Gue nggak pernah nyalek. Gue nggak pernah ngapa-ngapain. Gue cuma berdoa dan minta teman-teman semua
Kalau nggak ngerti jangan so pinter lah, Iya. jangan bikin tambah panas. Udah Jakarta polusi panas, tambah Gua lagi aja panas. ISPA kemarin. Nah, kan ISPA gue gue. masih nih. Yoi. Aduh, gara-gara polusi ini. Ini dia yang kita nggak tahu sebabnya apa. Apa kata lu sebabnya? Apa? Gue nggak tahu kenapa. ISPA. Polusi udara tuh gara-gara apa? Iya gara-gara kendaraan lah. Maksudnya emang gara-gara Bukannya dari zaman dulu jumlah kendaraannya tidak beda jauh? itu juga gue nggak tahu nih. Nah, Tiba-tiba ini dia nih. apa gara-gara IQR baru muncul nggak? Terus Apa? ada yang bilang juga PLTU. Pas begitu gue baca, malah ditumpangin politik. Gue bilang tuh orang gue cari polusi udara. Tapi kenapa bener kok? juga. Coba kenapa polusi udara? Kok jadi gue jadi tiba-tiba overthinking gitu? Iya kok baru sekarang ya? Masalah kendaraan. Kayak dulu udah banyak. Lebaran, Orang orang pulang kampung. Top 3, kotanya mana? Surabaya, Jogja. Satu lagi kita let's say di daerah Medan lah atau Lampung yang orang bawa mobil. Apakah polusi udaranya konstan langsung jelek di sana? Iya sih. Enggak kan? Iya, aduh. Jadi overthinking kan? Nih malam-malam gue nanti nggak bisa tidur mikirin Gua polusi pernah tuh Jakarta mikirin nih. itu sampai malam. Gara-gara apa ya? Padahal bukan urusan gue. Tapi pas gue buka di internet, malah ditumpangin politik. Gue bilang gitu. Orang mau cari beneran kok. Tapi gue beneran gue nggak tahu gara-gara apa. Iya kan? Nih, tolong dong teman-teman bantu jawab ya polusi Jakarta gara-gara apa? Gak bisa tidur nih, gue tanggung jawab lo nih. Ya, tolonglah Pikiran tolonglah Bu Dokter. Kasihan yang nonton banyak. Gue cuman gue nih cuman tahu ISPA-nya doang. Penyebabnya polusi iya bisa jadi salah satu pengaruh atau enggak virus ya kan atau bakteri dan lain-lain. Tapi gara-gara lu pancing tadi polusi Jakarta gara-gara apa? Kendaraannya udah banyak dari dulu. Iya juga ya. Iya kan? PLTU numpangin politik lagi. Iya juga. Ya kan? Itulah pokoknya. Ya gitulah Jor. Tapi thank you banget nih lu udah menjadikan BBB sebagai your first podcast ya. Pertama banget. Wow, ini suatu kehormatan loh. Buat BBB udah mau didatengin Jordi Onsu. Sama-sama. Thank you banget Jordi atas waktu, ilmu dan sharing-sharingnya hari ini. Semoga juga bermanfaat dan semoga usaha lu semakin sukses. Amin. Semakin ngehits deh pokoknya. Pokoknya kita dukung live TikToknya Jordi 40 miliar. Amin. Sambel 2000 40 miliar sih gokil 20 sih. juta. 20 juta pembeli dalam satu kali live bisa lah. Kalau nggak di cancel order atau nggak di retur barangnya ya. Iya, tetap yang penting kan lu bisa mampangin dulu 40 miliar. Gue tunggu sih itu. Enggak dong, nggak masuk duit gue dong ya. Ya iya juga ya. Udah besok gue dikejar pajak lagi, PPH. PPH badan 21, 23, 25. Mohon maaf nih Bu Sri Mulyani. Gue kasih tahu barangnya dibalikin. Besok kalau gue kena begitu. Iya lagi ya. Iya. Gue bilang lagi Aduh. Ya udah kalau gitu Jor, thank you so much for today. Sama-sama, terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi semoga semakin sukses. Semoga bisnisnya semakin bisa membantu banyak orang dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Thank you for having me guys kalian semua. Mohon maaf kalau ternyata ada salah kata ataupun ada pikiran atau perspektif yang tidak sejalan. Ya mohon dimaafkan lah. Tentang gitu. Polusi tadi sih Ya? Polusi sih tetap. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Bye.